Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, jumpa lagi bersama saya. Nama saya Tridantil Menggal, kelas 12 IPA 4, bersekolah di SMA Negeri 1 Polong. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan lagi materi kelas 12 dari pelajaran kimia tentang sel elektrokimia. Terkhusus, saya akan membahas tentang sel volta. Sel volta ini mempelajari bagaimana energi kimia diubah menjadi energi listrik atau dari energi kimia menjadi energi listrik. Ada kunci atau dari sel volta ini ada kunci 3D-nya, yaitu ada KPNA, KPAN. KPAN ini adalah katoda positif dan ini ada anoda negatif. Pada pembelajaran sel volta ada terbagi atas 3 jenis sel volta. Yang pertama itu ada potensial, dan yang kedua ada reaksi sel dan rotasi sel, yang ketiga ada kespontanan reaksi. Kita akan membahas yang pertama. Yang pertama itu adalah potensial sel. Potensial sel ini tadi adalah pembagian dari sel volta. Yang pertama, ini adalah sel volta yang pertama, yaitu potensial sel. Potensial sel ini sudah semua mempunyai potensial sel yang telah diteliti oleh beberapa ilmuwan. Contohnya emas, besi, atau yang lainnya itu berpotensial, memiliki potensial sel. Di dalam itu telah ditemukan data dalam bentuk potensial saat unsur-unsur tersebut mengalami reduksi. Contoh dari potensial sel ini, saya buat contohnya supaya lebih jelas. Ada Fe2 positif atau besi. Ini ditambahkan menjadi 2 elektron menjadi 0,44 volt, atau ini bermuatan negatif. Contoh kedua ada dia Au3 positif ditambah 3 elektron ditambah, dan ini akan menghasilkan nilai 1,52 volt. Ini adalah bersifat positif. Kita bahas untuk yang kedua, itu tadi adalah reaksi sel dan rotasi sel. Nah, yang kedua, reaksi sel. Reaksi sel dan notasi sel. Pengertian dari reaksi sel dan notasi sel ini yaitu menambah reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Sebagai contohnya, saya akan menggambarkan ada 2 buah tabung. Contoh di sini ada 2 buah tabung. Misalkan ini adalah tabung. Ini kita buat CuSO4. Ini kita buat CnSO4. Dalam contoh ada 2 buah tabung ini. Ada contohnya dimasukkan satu jenis elektroda di kanan dan di kiri juga ada. Di sini ada dibuat yang menghubungkan kedua jenis tabung ini. Di sini akan tambahkan tegangan. Contohnya di tegangannya positif.
Untuk selanjutnya, yang tadi kita membahas tentang yang kedua reaksi sel dan notasi sel. Tadi saya sudah menggambarkan dua buah tabung yang berisi ada dia yang bermuatan CuS4 dan bermuatan GnSO4. Yang ini adalah nilai dari yang kedua tabung ini yang sudah direaksikan. Nilai Cu yang bagian ini dia bernilai 0,3 volt. Sedangkan Gn yang di sana dia bernilai positif 0,76 volt. Terbukti bahwa dari percobaan contoh yang tadi yang mengalami reduksi adalah yang paling tinggi, yaitu CuSO4 yang itu yang bermuatan positif 0,34 volt. Dari ketiga pembagian sel volta yang tadi, yang terakhir itu ada kespontanan reaksi. Kita akan membahas tentang kespontanan reaksi pada bagian ini. Arti dari kespontanan reaksi itu adalah jika nilai bersifat positif. Pada contoh ini ada Mg 2 positif tambah Pb, Mg akan menghasilkan 2 positif. Pada materi selanjutnya saya akan membahas lagi tentang skema sel volta. Ini adalah bagian dari skema sel volta. Ini ada contohnya, ini adalah bagian rakitan listrik, ini adalah alat listriknya, ini adalah baterai. Ini contohnya adalah struktur arus. Jadi dari baterai ini dia akan mengalirkan lagi ke alat listrik. Penggunaan ini contohnya terjadi pada penggunaan handphone. Dari di bagian yang sama ada dia penggunaan batu baterai. Ini adalah wabah penggunaan batu baterai. Dari ini adalah contohnya, ini adalah bahan dari radio. Pada bagian ini sudah pas, ini bermuatan negatif, ini bermuatan positif. Jika dari sini dia juga akan mengalirkan lagi ke muatannya. Karena ini sudah bersifat tertutup, dia akan juga membagikan ke yang sebelahnya lagi dan begitu seterusnya. Yang perlu dipahami dari bahkan dari baterai atau batu baterai ini atau wabah yang sudah saya gambarkan seperti ini, kita hanya, ini adalah perbedaan dari kedua pipa yang dimasukkan ini dia biasanya adalah full, dia isinya full. Seperti yang ditunjukkan, ini adalah dia bersifat positif atau kation, sedangkan ini dia bersifat negatif atau anion. Ini sudah saya jelaskan tentang skema sel volta ini. Jika pembahasan saya atau kurang mengerti, videonya bisa diulang lagi untuk lebih memperjelas yang saya jelaskan tadi. Sekian yang bisa saya paparkan tentang penjelasan dari sel volta. Apabila ada kekurangan di penjelasan saya atau materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf atas kelalaian saya. Semoga kedepannya semakin bisa saya tingkatkan lagi cara menjelaskannya supaya lebih jelas untuk dimengerti. Sekian penjelasan dari saya tentang sel volta untuk melengkapi tugas kimia. Untuk hal ini saya ucapkan terima kasih.